Ada seorang sahabat kaum Ansor yang memberikan wasiat kepada anaknya sebagai upaya untuk menunaikan kewajibannya sebagai orang tua, sebagai upaya untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga. Bukankah seorang ayah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anaknya? Bukankah seorang laki-laki yang menikah lalu memiliki anak memiliki tanggung jawab besar? Bukan hanya sekedar memberikan nafkah, bukan hanya sekedar memberikan sandang, pangan dan papan. Ada misi besar yang Allah minta bagi setiap laki-laki yang menikah dan memiliki keluarga. Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan Nabi kita SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap anda adalah pemimpin dan anda akan ditanya tentang siapa saja yang dipimpin oleh anda. Anda akan ditanya tentang perilaku orang-orang yang dipimpin oleh anda. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Anda akan ditanya tentang orang-orang yang anda pimpin. Kita akan ditanya tentang istri kita, kita akan ditanya tentang anak-anak kita akan ditanya tentang peran kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan salah satu makna menjaga diri dan menjaga istri dan anak-anak dari api neraka adalah sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat besar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, ajarkan mereka agama dan didik mereka dengan adab yang mulia. Pertanyaan besarnya, berapa kali kita bicara dengan istri dan anak-anak kita tentang visi besar ini? Sudahkah kita mendidik istri dan anak-anak kita? Sudahkah kita memberikan wasiat kepada mereka? Salah seorang sahabat kaum Ansor memberikan wasiat kepada anaknya dengan mengatakan, ya bunai, inni musika biwasiyah fahfalha. Wahai anakku, aku memberikan wasiat kepada engkau, tolong jaga baik-baik wasiat ini. Kembali kita merefleksi diri kita. Pernahkah kita menyampaikan kalimat itu kepada anak-anak kita atau yang semakna atau serupa dengannya? Pernahkah kita mengatakan, nak, ayah ingin menyampaikan beberapa hal, tolong jaga pesan ayah ini. Berapa tahun kebersamaan kita dengan anak kita? Sudahkah kita menyampaikan nilai-nilai keimanan, ketakwaan sebagaimana yang disampaikan dalam opening wasiat dari salah satu sahabat Ansor kepada anaknya? Tolong jaga baik-baik wasiat dari ayahmu ini, nak. Lalu beliau mengatakan, ittaqillaha azza wa jal. Wasiat yang pertama, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jal. Bertakwalah kepada Allah, kerjakanlah perintah-perintah Allah karena mengharapkan wajah Allah, di atas ilmu dari Allah tabaraka wa taala, dan jauhi larangan-larangan Allah karena takut akan diadab oleh Allah, bukan karena takut diketahui oleh manusia atau tertangkap oleh manusia, tapi karena takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan jauhi itu dengan ilmu dan di atas ilmu. Hadirin Allah muliakan, bertakwalah kepada Allah. Kalimat yang sederhana, tapi coba kita evaluasi diri kita. Sudah berapa kali pesan ini kita sampaikan ke anak-anak kita? Sudah berapa kali pesan ini kita sampaikan kepada istri kita? Berapa tahun kita menikah, hadirin? Berapa kali kita mengatakan kepada istri kita dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa kepentingan, bukan dalam kondisi konflik, istriku, bertakwalah kepada Allah. Bang, bertakwalah kepada Allah. Kak, kakak andalan ayah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kita mengatakan kalimat itu kepada istri dan anak-anak kita? Dan jangan-jangan itu yang membuat prahara dalam rumah tangga kita. Itu yang membuat hubungan tidak harmonis dengan anak-anak kita, karena rumah tangga kita atau keluarga kita tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seringkali kita kontraproduktif. Justru kita mengangkat diri kita sambil mengatakan, kamu lupa siapa pemimpin di rumah ini. Jadi memuliakan, tanpa sadar kita membangun fondasi untuk takut kepada makhluk. Ya, diri kita adalah makhluk. Dan bukankah makhluk itu terbatas dan penuh banyak kekurangan? Mungkin keluarga kita takut kepada kita, di depan kita, tapi siapa di antara kita bisa mengontrol istri dan anak-anaknya ketika dia sedang tidak ada? Dan akhirnya rumah tangga itu rapuh dan keluarga itu lemah karena kita salah dalam membangun fondasi. Sedangkan para sahabat Nabi SAW ketika membangun keluarga, wasiatnya adalah ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Sebelum bicara tentang siapa kita sebagai suami atau siapa kita sebagai ayah, tanamkan mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.